Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu metode dalam kritik matan adalah i'tibar dan mu'aradhah. Jadi i'tibar itu adalah proses membandingkan sebuah sanad hadis dengan riwayat lain yang kadang-kadang kita sebut dengan proses mencari syahid atau tabi' ya. Ada juga metode mu'aradhah. Mu'aradhah sendiri artinya adalah membandingkan matan hadis baik dengan Al-Quran, hadis sahih yang lain, dengan hadis mutawatir, dengan ijma' dan lain-lain. Maka metode i'tibar dan mu'aradhah ini adalah salah satu metode yang sangat bagus, yang kemudian menjadi pembeda yang dilakukan oleh para muhaddisin kita. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang metode i'tibar dan mu'aradhah ini, dan juga bagaimana langkah-langkah dalam melakukan i'tibar dan mu'aradhah serta pendapat para ulama hadis tentang metode i'tibar dan mu'aradhah ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya i'tibar itu adalah proses membandingkan sanad atau matan hadis dengan riwayat lain yang serupa, atau proses dalam mencari syahid atau tabi' ya. Jadi kita kenal dalam i'tibar itu mencari syahid. Apa itu syahid? Syahid itu adalah jalur dari sahabat lain yang mendengar hadis itu dari Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mencari syahid, itu mencari jalur dari sahabat yang lain. Misalkan ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan jalur sanadnya sampai kepada katakanlah Imam Abu Daud. Imam Abu Daud mempunyai silsilah sanad sampai kepada Abu Hurairah. Nah, maka kalau kita mencari syahid adalah mencari apakah ada sahabat lain yang mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah. Misalkan apakah Abu Hurairah ini hanya sendirian atau ada sahabat lain yang juga mendengar hadis itu. Nah, kalau kita mendapati misalkan ada sahabat Anas yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah, maka riwayat atau jalur dari Sayyidina Anas sampai ke bawah ini kita sebut dengan syahid ya. Syahid itu adalah mencari jalur dari sahabat lain tentang sebuah hadis. Adapun tabi' itu adalah mencari jalur dari jalur lain atau jalur periwayatan yang lain, tapi bukan dari sahabat yang sama, bukan dari sahabat yang lain. Bisa saja sahabatnya sama, tetapi nanti terpecah menjadi ditabiinnya, maka itu prosesnya menjadi tabi. Jadi beda antara tabi dan syahid itu. Kalau syahid itu kita mencarinya sahabat lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun tabi adalah apakah ada rawi lain ataupun guru lain dari guru kita yang mendengarkan hadis tersebut ya. Jadi bukan pada tobaqoh sahabatnya. Baik, itu i'tibar. Kemudian mu'aradhah sendiri artinya adalah membandingkan. Artinya membandingkan matan hadis dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lain, hadis sahih yang lain, atau dengan akal sehat atau dengan fakta sejarah. Ini penting sekali teman-teman dalam kritik matan ya. Nanti pada tolak ukur dan maqayis itu akan kita pelajari secara detail ya, bagaimana kita membandingkan hadis itu dengan Al-Quran atau dengan akal sehat ataupun dengan fakta sejarah yang ada. Adapun yang lain selain hal tersebut, hadis itu juga bisa kita bandingkan dengan ijma. Apakah hadis tersebut bertentangan dengan ijma? Apakah hadis tersebut bertentangan dengan usulul syar'i? Usulul syar'i itu adalah hal-hal pokok dalam syariat agama kita. Jadi ada usul, ada furu ya.
ada usuluddin, kemudian ada juga cabang-cabangnya. Apakah itu bertentangan dengan usul syar'i, dengan kaidah-kaidah pokok, atau apakah dia bertentangan dengan qawaiduddin atau kaidah-kaidah agama? Maka ini adalah 5 hal yang kemudian dijadikan pembanding ketika kita ingin melihat riwayat hadis itu apakah bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis ataupun yang sudah kita sebutkan tadi, ijma', ulus syar'i, dan qawaiduddin. Seorang tokoh bernama A'zami, dia berkata, pada tataran realita kenyataannya, langkah cemerlang pertama dalam metode muhaddisin adalah membandingkan riwayat. Jadi langkah pertama yang sangat bagus, yang sangat cemerlang, yang sangat brilian adalah metode para muhaddisin kita adalah membandingkan riwayat. Jadi penting teman-teman untuk ketika belajar naqad hadis ini Anda belajar membandingkan riwayat satu dengan riwayat yang lain. Kemudian Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmir Riwayah, yang beliau menyebutkan dalam pembahasan bagaimana cara mengetahui hadis yang rusak atau tertolak. Yang pertama, misalkan beliau menulis hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat. Hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat. Contohnya apa? Misalkan bahwasanya bahtera Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir itu sebelum berlabuh di Bukit Judi itu kemudian tawaf di Ka'bah dulu 7 kali, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Itu kan secara akal sehat kita tidak bisa terima bagaimana ya kapal tawaf di Ka'bah pada waktu itu banjir katanya. Ya, diantaranya itu. Maka dengan seperti ini kita bisa menghukumi ini hadis dhaif ataupun maudhu atau apa begitu ya. Yang kedua, hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir yang lain. Ada hadis, kalau kita ragu tentang kesahihannya, coba kita bandingkan dengan Al-Quran. Apakah dia sesuai dengan Al-Quran atau bertentangan dengan Al-Quran? Kalau bertentangan dengan Al-Quran, biasanya itu adalah dia maudhu, karena hadis dan Al-Quran itu berasal dari satu sumber. Jadi tidak mungkin ada pertentangan antara hadis dan Al-Quran. Bahwasanya hadis menjadi penjelas daripada Al-Quran itu pasti teman-teman. Tapi apabila terjadi pertentangan itu bisa jadi hadisnya bermasalah atau dia adalah hadis maudhu ya. Yang ketiga, hadis tersebut bertentangan dengan ijma' ya, dengan ijma' ulama. Ijma' ulama itu adalah kesepakatan para ulama kita ya. Ulama kita bersepakat dengan sesuatu ya. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah ya. Gak mungkin umatku itu bersepakat atas kesesatan. Makanya ijma' ini menjadi sumber hukum dalam Islam, sehingga kalau kita melihat hadis bertentangan dengan ijma' itu bisa jadi hadisnya adalah maudhu. Karena ulama kita sebelum melakukan ijma' tentunya para ulama itu mengkaji hadis-hadis Nabi. Tidak mungkin hasil ijma' mereka itu bertentangan dengan hadis, dengan Al-Quran begitu ya. Kemudian seorang tokoh Ibnul Mubarak ya, seorang tokoh bernama Ibnul Mubarak. Ini dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi ya. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Apa Ibnul Mubarak mengatakan? Idza aradta ay yasihha lakal hadis fadrib ba'dahu bi ba'din. Idza aradta ay yasihha lakal hadis fadrib ba'dahu bi ba'din. Jika engkau ingin menentukan sebuah hadis itu sahih atau tidak, maka bandingkanlah hadis tersebut dengan hadis yang lain. Jadi penting jadi teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak, coba bandingkan dengan hadis yang lain. Ini perkataan Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kemudian para imam ahli naqd hadis menyarankan agar kita memperbanyak menulis hadis. Maksudnya memperbanyak menulis hadis, ditulis semuanya tanpa diseleksi, agar kita bisa membandingkan
mana hadis yang sahih dan dhaif. Jadi semuanya ditulis teman-teman. Jadi dalam mu'aradhah itu atau dalam i'tibar itu ketika Anda menulis riwayat ditulis saja semuanya. Mana hadis yang mursal ditulis, hadis yang musnad ditulis, hadis yang dhaif ditulis, hadis yang maudhu ditulis. Semuanya ditulis dulu sehingga kalau semuanya sudah ditulis nanti akan tampak mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu. Jadi memperbanyak menulis hadis itu disarankan oleh ulama muhaddisin kita. Dan juga saran yang terakhir dari ulama atau dari para peneliti bahwasanya agar para peneliti hadis agar memperbanyak membaca buku-buku naqd hadis. Kenapa? Ketika kita melakukan penelusuran, penyimpulan tentang metode ini, sehingga kita terbiasa dan mempunyai kemampuan ilmiah untuk mempraktekkan metode ini. Jadi memperbanyak kemudian membaca buku-buku tentang naqdul hadis sehingga kita mempunyai kemampuan ilmiah dan mempraktekkan metode ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah teori. Untuk praktek kalian harus bisa mempraktekkan. Maka saya harap selain ada mata kuliah bentuk teori, penting juga untuk kalian praktek teman-teman. Mudah-mudahan bisa diisi oleh para pengajar yang lain tentang teori ini, begitu ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini bahwasanya ilmu atau metode i'tibar dan mu'aradhah dalam kritik matan hadis ini sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa membandingkan sebuah matan hadis itu dan mengetahui mana hadis yang sahih benar-benar dari Rasulullah dan hadis yang dhaif atau yang tidak berasal dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.